Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Ya, Kejaksaan Agung langsung menahan Thomas Lembong untuk 20 hari ke depan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong tidak mau bicara banyak ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung. Saat digiring ke mobil tahanan pada Selasa malam, Thomas hanya mengatakan akan menyerahkan proses hukum kepada Tuhan. Thomas Lembong ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Thomas sebagai Menteri Perdagangan disangka memberikan izin importasi 105.000 ton gula walaupun Indonesia tengah mengalami surplus. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Abdul Qohar juga menyebut impor gula kristal itu tidak melalui koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Selain Thomas Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan PT PPI berinisial CS menjadi tersangka kedua. Akibat pemberian izin ini, Kejaksaan Agung menduga negara rugi 400 miliar rupiah. Thomas Lembong dan CS ditahan di rumah tahanan milik Kejaksaan selama 20 hari pertama. Penahanan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi impor gula terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pengusutan aliran dana kasus korupsi akan didalami. Kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang.